Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eni Nurjanah. Kali ini kita masih akan membahas materi IPA kelas 9 tentang elektromagnetik. Baiklah, langsung saja yuk kita simak materi elektromagnetik berikut ini. Nah, kalian perhatikan di sana adalah peta konsep elektromagnetik. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi elektromagnetik lebih dalam lagi. Hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan dikemukakan pertama kali oleh Hans Christian Ørsted 1777 sampai 1851, ahli fisika dari Denmark. Di sekitar arus listrik terdapat medan magnet. Nah, Ørsted mengemukakan bahwa makin jauh kawat berarus, makin kecil kuat medan magnetnya. Makin besar kuat arusnya, makin kuat medan magnetnya. Arah medan magnet bergantung pada arah arusnya. Berikut ini saya tampilkan sebuah video tentang percobaan Ørsted. Percobaan Ørsted ini menunjukkan ruang sekitar magnet di mana tempat benda-benda tertentu mengalami gaya magnet. Nah, saya akan menekan tombol saklar ya pada posisi on. Kalian perhatikan perubahan pada jarum kompas. Nah, terjadi penyimpangan pada jarum kompas. Kemudian saya akan mengklik ya baterai di mana saya balik posisi muatan min dan plusnya. Kalian perhatikan simpangan jarum kompasnya juga berubah. Nah, setelah kalian tadi menyaksikan percobaan yang dilakukan oleh Ørsted, ya, dalam percobaannya Ørsted mengamati saat jarum kompas didekatkan pada kawat berarus, jarum kompas tersebut menyimpang dari kedudukan semula. Jika arah arus dibalik, maka jarum kompas menyimpang ke arah sebaliknya. Dan jika ditiadakan, maka jarum kompas kembali menunjuk arah utara selatan karena jarum kompas hanya dapat disimpangkan oleh medan magnet. Nah, saya akan menampilkan lagi tentang gaya magnetik pada arus listrik. Kalian perhatikan videonya. Saya akan mengklik ya pada baterai dan kalian perhatikan perubahan yang terjadi pada kawat. Kemudian saya juga akan mengklik baterai lagi ya dengan mengubah muatan, dibalik muatannya. Kalian perhatikan lagi apa yang terjadi pada kawatnya. Dari video tadi bisa kita simpulkan bahwa medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik membentuk pola melingkar dengan kawat sebagai pusatnya. Arah arus dan arah medan magnet memenuhi kaidah tangan pertama, yaitu ibu jari menunjukkan arus listrik dan genggaman jari lainnya menunjukkan arah medan magnet. Medan magnet di sekitar kawat melingkar berarus listrik membentuk pola melingkar dengan kawat sebagai pusatnya, sama dengan kawat lurus berarus listrik. Medan magnet di sekitar kumparan berarus listrik menyerupai garis gaya pada magnet batang, yaitu sejajar satu sama lain. Oleh sebab itu, kumparan yang berarus listrik dapat bersifat seperti magnet batang. Arah arus dan arah medan magnet memenuhi kaidah tangan kanan kedua. Nah, kalian bisa memperhatikan gambar di samping ya.
Jika kumparan digenggam dengan tangan hingga arah arus sama dengan arah genggam tangan, maka ibu jari menunjukkan kutub utara atau arah medan. Nah, berikutnya ada solenoid, adalah lilitan kawat yang disambung satu sama lain secara seri atau kumparan yang panjang. Nah, dari peristiwa-peristiwa tadi bisa kita lihat bahwa elektromagnetik adalah peristiwa berubahnya besi atau baja yang berada di dalam kumparan berarus listrik menjadi sebuah magnet. Ada 3 cara untuk memperbesar elektromagnetik. Yang pertama adalah memperbesar arus listrik. Yang kedua, memperbesar lilitan kumparan. Dan yang ketiga, menyisipkan atau menyimpan inti besi ke dalam kumparan. Berikut ini adalah pemanfaatan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi elektromagnetik itu banyak diterapkan pada alat seperti bel listrik, kemudian relay, telepon, motor listrik, dan alat ukur listrik. Nah, saya akan menampilkan lagi video tentang gaya Lorentz. Kalian perhatikan. Saya akan mengklik tombol on off di sini ya, kemudian ya untuk menghidupkan motor. Kalian perhatikan apa yang terjadi pada mobil-mobilan. Nah, dari video tadi ya, menurut Lorentz, jika kawat berarus listrik berada di dalam medan magnet, maka akan mengalami gaya magnet atau gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu sendiri dirumuskan dengan F sama dengan I kali B kali L sin alfa, di mana F adalah gaya magnet, satuannya Newton, I kuat arus listrik, satuannya ampere, L panjang kawat, satuannya meter, B kuat medan magnet, satuannya Tesla, dan alfa adalah sudut antara arah arus dan arah medan magnet. Arah gaya Lorentz bergantung pada arah arus listrik dan arah medan magnetnya sesuai kaidah tangan ketiga. Bila telapak tangan kanan dibuka, maka ibu jari menunjukkan arah arus, telunjuk menunjukkan arah medan, dan jari tengah menunjukkan arah gaya magnet. Kalian perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini ya. Nah, setelah kalian tadi mempelajari tentang materi-materi elektromagnetik, berikut saya berikan contoh soal ya penerapan gaya Lorentz. Sebuah kawat panjangnya 1,5 meter dialiri arus listrik 500 mA berada tegak lurus pada medan magnet 40 Tesla. Gaya Lorentz yang dialami oleh kawat adalah, soal ini diilustrasikan dalam gambar di sampingnya ya. Nah, dari soal diketahui ya panjang kawat yaitu L sama dengan 1,5 meter. Kemudian medan magnet 40 Tesla. Dan arus listriknya adalah 500 mA. Perhatikan satuan arus listrik masih miliampere. Nah, kita standarkan menjadi ampere, yaitu menjadi 0,5 ampere. Dari soal ditanyakan adalah gaya Lorentz-nya. Dengan menggunakan rumus gaya Lorentz, yaitu F sama dengan I kali B kali L sin alfa. Nah, kita masukkan angkanya 0,5 kali 40 kali 1,5 kali 1 ya, sin alfa karena tegak lurus dia 1, dan didapat gaya Lorentz-nya sebesar 30 Newton. Demikian tadi materi tentang elektromagnetik ya, IPA kelas 9. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.